Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode WASPAS dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Bonus Karyawan berdasarkan kinerja pada PT Mutiara Agam. Latar belakang. Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi sebuah perusahaan. Kualitas dan produktivitas karyawan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Pemberian bonus adalah upaya motivasi agar karyawan terus memberikan kinerja maksimal bagi perusahaan. Penilaian karyawan saat ini masih didasarkan pada faktor subjektif yang dapat merugikan karyawan lain. Proses penilaian bersifat manual. Tindak kondisi tersebut kerap menimbulkan kecemburuan sosial karena pembagian bonus dirasa kurang transparan, terkomputerisasi dengan baik, dan membutuhkan waktu yang lama. Rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan SPK untuk penerima bonus yang efektif dan transparan. Bagaimana mengimplementasikan metode WASPAS dan TOPSIS untuk evaluasi data. Bagaimana hasil penggabungan ensemble ranking kedua metode tersebut dalam meminimalisir subjektivitas. Tujuan penelitian, membangun SPK yang objektif, terkomputerisasi, dan transparan. Menerapkan gabungan metode WASPAS dan TOPSIS untuk memproses data. Menganalisis hasil akhir dari penggabungan metode untuk memastikan rekomendasi akurat dan tepat sasaran. Kriteria penilaian kerja. Di sini ada 5 kriteria utama. Yang pertama itu C1, kualitas kerja. Yang kedua C2, kedisiplinan. C3, tanggung jawab. C4, kerja sama tim. C5, absensi. Untuk subkriteria, C1 kualitas kerja 30% dengan akurasi kerja, kepatuhan SOP, pencapaian target, kreativitas. C2 kedisiplinan 25%, ketepatan waktu, kepatuhan aturan, penyelesaian tugas tepat waktu, kehadiran rapat. C3 tanggung jawab 20%, penyelesaian tugas, tanggung jawab terhadap kerjaan, kepedulian aset perusahaan, inisiatif. C4 kerjasama tim 15%, kolaborasi, komunikasi, penyelesaian konflik, kontribusi dalam tim. C5 absensi 10%, alfa izin keterlambatan, tingkat ketidakhadiran. Metode yang diusulkan MCDM, pendekatan inovatif menggunakan penggabungan dua metode MCDM. Metode WASPAS menggabungkan dua kriteria optimalisasi, penjumlahan tertimbang, dan produk tertimbang untuk mengurangi kesalahan estimasi. Metode TOPSIS mencari alternatif dengan jarak terdekat dan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Ensemble ranking menggabungkan hasil akhir perankingan WASPAS dan TOPSIS menggunakan rata-rata peringkat average rank accretion agar keputusan lebih robust dan akurat. Selanjutnya, metode dan pengembangan sistem, pendekatan penelitian, research and development yang dikombinasikan dengan kuantitatif komputasional. Metode pengembangan, metode waterfall, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian pemeliharaan. Teknologi yang digunakan berbasis web menggunakan PHP, Basic Data MySQL, dan Bootstrap. 5. Pengujian sistem melibatkan black box testing dan user acceptance testing atau UAT, uji keberterimaan oleh pengguna HRD atau manajer. Selanjutnya, kerangka penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, studi literatur, dan pengumpulan data. Selanjutnya dirancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode WASPAS dan TOPSIS. Kemudian hasil digabungkan dengan metode ensemble untuk memperoleh ranking penerima bonus.
Sistem diimplementasikan, diuji, dan diakhiri dengan penyusunan hasil serta kesimpulan. Manfaat penelitian bagi PT Mutiragam membantu pihak RD dalam mengambil keputusan pembagian bonus secara cepat, adil, terhindar dari unsur subjektivitas. Bagi ilmu pengetahuan, menjadi referensi ilmiah mengenai komparasi dan penggabungan metode OSPAS serta TOPSIS dalam penyelesaian masalah nyata. Bagi peneliti, wadah untuk mengimplementasikan teori sistem pendukung keputusan SPK yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam praktik langsung. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai rujukan atau literatur tambahan bagi pengembangan sistem serupa dengan metode atau objek penelitian yang berbeda. Sekian presentasi proposal saya. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.